Cahaya lampu gas yang menembus kaca menerangi ruang jaga. Pak Tuan Neil selesai membolak-balik korannya, menyesap kopi, lalu memandang Klein. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah tenang? Atau kau butuh segelas anggur? Uang muka gajimu? Atau cuti sehari? Klein, yang sudah sepenuhnya mencerna ramuan Seer, sedang berusaha mengubah saklar untuk mengaktifkan penglihatan spiritual dengan kogitasi. Ia tidak ingin tindakan itu terlihat terlalu jelas. Kini ia tidak lagi perlu bergantung pada gerakan fisik untuk mengaktifkan penglihatan spiritual. Ia bisa menggunakan cara yang lebih tersembunyi. Misalnya, mengusap cepat ruas jari tengah dengan ibu jari, atau mengetukkan gigi geraham kiri 2 kali. Klein mempertimbangkan keadaan di mana ia perlu menggunakan penglihatan spiritual sambil memegang revolver di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya. Akhirnya, ia memilih cara mengetukkan geraham. Geraham kiri dipakai untuk mengaktifkan, dan geraham kanan untuk menonaktifkan. Setelah berkali-kali menyarankan hal itu pada dirinya, ia pun menyelesaikan perubahan tersebut. Ia membuka mata dan tersenyum. Aku hanya terlalu khawatir dengan operasi Kapten. Aku tidak perlu menenangkan diri. Pada saat yang sama, ia mengetukkan geraham kirinya 2 kali, mencoba mengaktifkan penglihatan spiritual. Ia ingin secepat mungkin membiasakan diri dengan metode baru ini. Pak Tuan Neil tiba-tiba terbatuk keras. Ada apa Tuan Neil? Klein tertegun sebelum bertanya cemas. Ia segera meneliti aura Pak Tuan Neil dengan serius, tapi warna yang menandakan kesehatan masih normal, hanya agak redup karena usia. Pak Tuan Neil batuk hampir 20 detik sebelum akhirnya reda. Ia meraih cangkir kopi dan menyesap pelan. Semua orang bisa salah. Tadi aku hanya tersedak. Baiklah, kita mulai pelajaran mistisisme hari ini. Baik. Klein mengetukkan geraham kanannya 2 kali dengan diam-diam. Klein merasa gembira sekaligus frustrasi karena ia sepenuhnya mencerna ramuan Seer 1 atau 2 minggu lebih cepat dari perkiraannya. Ia tentu senang terbebas dari resiko kehilangan kendali dan segera bisa naik tingkat, memperoleh kekuatan Beyonder yang lebih besar. Itu hal yang wajar membuat siapapun gembira. Namun ia juga kesal, sebab hal itu merusak rencana dan jadwalnya. Mengingat ia masih harus tetap bersama Nighthawk Stingen untuk sementara waktu, Klein merasa tidak bijak jika diam-diam naik tingkat menjadi clown. Jika ia melakukannya, ia akan terus khawatir ketahuan, tidak bisa menggunakan kemampuan di tengah misi, dan justru membahayakan dirinya sendiri. Ia merencanakan untuk belajar dari Spirit Medium Daily, lalu mengajukan permohonan resmi ke atasan. Dengan kontribusinya, ia berharap bisa memperoleh resep serta bahan luar biasa yang diperlukan sebelum benar-benar naik ke sequence 8 Nighthawk. Namun, ada perbedaan besar antara mencerna ramuan dalam sebulan dibanding dalam setahun. Klein bisa saja menanggung pengawasan dari Katedral Suci dan dianggap sebagai bakat untuk dibina, tapi ia tidak ingin membuat atasan curiga. Ia harus menemukan alasan yang meyakinkan atas keadaannya. Rencananya, sebelum ramuan Seer sepenuhnya dicerna, ia akan membangun dasar terlebih dahulu dengan Kapten. Misalnya, ia akan menyebut bahwa spiritualitasnya terasa lebih aktif setiap kali pergi ke klub ramalan, atau pura-pura menyampaikan hukum seorang Seer yang ia temukan dari membantu meramal orang lain. Ia juga bisa menyebut bahwa ia tidak mendengar suara-suara aneh atau melihat hal-hal yang tak seharusnya. Dengan begitu, atasan Nighthawks akan mengira bahwa ia secara tidak sengaja belajar sesuatu dari Daily ketika menyelesaikan misinya, bahkan melakukannya lebih baik darinya. Hal ini akan membuat mereka lebih fokus merangkum hukum dan menemukan metode acting, sambil mengurangi kecurigaan terhadap Klein. Dengan begitu, aku bahkan bisa membantu Kapten dan yang lain memahami metode acting. Klein menambahkan dalam hati. Ia merasa Dan Smith adalah kapten yang baik. Ia tidak punya kekurangan mencolok selain daya ingatnya yang buruk. Karena itu, Klein ingin mengurangi resiko dan kehilangan kendali dan membuatnya lebih kuat. Tentu, Klein juga bisa memilih menunda permohonan hingga setahun untuk menghindari resiko. Tetapi berbagai kebetulan yang menimpanya, ditambah cerobong merah yang ia lihat dalam ramalan mimpinya, membuatnya tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Aku akan membangun dasar dengan Kapten 3 atau 4 kali dalam 2 minggu ke depan sebelum secara resmi mengajukan permohonan. Pada saat yang sama, aku bisa pergi ke pasar bawah tanah untuk mencari bahan luar biasa yang diperlukan. Kemungkinan harganya sangat mahal. Klein mengambil keputusan dan kembali memusatkan perhatian pada pelajaran mistisisme. Waktu berlalu cepat hingga menjelang makan siang. Pak Tuan Neil menuntaskan kopinya, membereskan meja, lalu tertawa. Pelajaran mistisismemu sebentar lagi akan berakhir. Dari tes tadi, sepertinya kau sudah bisa membuat jimat sendiri. Itu memang rencanaku beberapa hari ke depan. Klein menghela napas puas.
Jimat berbeda dari azimat perlindungan yang ia berikan pada Benson dan Melissa. Jimat perlu diukir dengan bantuan ritual sihir, memiliki kemampuan unik tertentu yang bisa dipakai dalam pertempuran. Namun, jimat tingkat rendah tidak bisa melakukan segalanya. Spiritualitas di dalamnya berkurang seiring waktu dan harus diperbarui setiap 2 minggu. Selain itu, jimat harus diaktifkan dengan mantra khusus, tidak bisa dipakai sembarangan. Selain itu, jimat yang digunakan Nighthawks terbatas pada ranah Dewi Evernight. Untuk saat ini, klien hanya bisa membuat 3 macam jimat. Yang pertama adalah jimat tidur, mirip dengan kemampuan Dan Smith dan Leonard Michel yang bisa menidurkan orang lewat nyanyian. Kedua, jimat Requiem yang mampu menenangkan arwah, jiwa, zombie, dan semacamnya. Juga bisa menghadapi roh jahat atau pendendam dalam batas tertentu. Yang terakhir adalah jimat mimpi, yang memungkinkan pemakainya memasuki mimpi orang lain. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan Midnight Put dan Nightmare dari jalur Sleepless. Karena itu, Dan dan Leonard tidak butuh jimat-jimat ini. Corpse Collector Frey, Sleepless Royale, dan Kenley biasanya membawa 1 atau 2, tapi jarang terpakai. Sehingga sering dikembalikan ke Pak Tuan Neil untuk diisi ulang. Pak Tuan Neil menatap Klein dan tersenyum. Aku ingat kau bilang bulan ini banyak berlatih hingga kehabisan bahan. Kau mau pergi ke pasar bawah tanah. Klein sempat terkejut, lalu mengangguk dengan hati perih. Ia sangat tahu betapa mahalnya bahan-bahan itu. Ia hanya bisa berharap berhasil membuat jimat pada percobaan pertama tanpa membuang-buang material. Setelah mendapat tugas membawa makan siang ke bawah, Klein mengenakan jas dan topi, lalu kembali ke lantai 2 kantor keamanan Blackthorn dengan tongkat di tangan. Saat melewati ruang rekreasi, ia melihat Leonard dan yang lain sudah kembali dan sedang menikmati makan siang. Tok tok tok. Ia mengetuk pintu ruangan kapten. Silahkan masuk. Suara tenang dan terdengar. Klein mendorong pintu, melepas topi. Kapten, apakah Anda berhasil menangkap instigator Tracy? Dan mengusap pelipis, menggeleng letih. Kami tidak menemukannya di stasiun Tingen. Tapi menurut telegram dari Beckland, seorang penumpang melihatnya di gerbong kelas 1 pada kereta paling awal. Sayangnya, ia turun di tengah perjalanan. Sayang sekali. Klein menghela napas meski sudah menduganya. Ramalan tidaklah maha kuasa. Mata abu-abu Dan menyapu dirinya. Tak perlu kecewa. Menangkap seorang Beyonder Sequence 7 bukan perkara mudah. Setidaknya kita berhasil menggagalkan ritual jahat Tracy dan menyelamatkan lebih dari 40 nyawa tak berdosa. Selain itu, kita kini memahami situasinya. Ia tak bisa lagi berbuat sesuka hati. Jika ia mencoba hal serupa, ia akan cepat diperhatikan, ditemukan, dan dilaporkan. Cepat atau lambat, ia akan tertangkap Nighthawks, Mandated Punishers, atau Machinery Hive Mind. Bahkan mungkin terbunuh. Semoga demikian. Semoga Dewi memberkati kita. Klein menggambar bulan merah di dadanya. Sesudah itu, ia terdiam sejenak sebelum berkata, Kapten, aku sudah lebih dari seminggu tidak mendengar suara aneh atau melihat penglihatan yang tidak seharusnya. Bahkan ketika bermeditasi atau memakai penglihatan spiritual. Benarkah? Dan mengernyit, tampak bingung. Klein segera menambahkan, aku merasa tak jauh lagi dari kendali penuh atas ramuan sihir. Mungkin karena aku sering ke klub ramalan dan membantu orang-orang meramal. Mengapa kau berpikir begitu? Dan segera mengubah posisi duduknya, ekspresinya kosong. Klein sengaja menambahkan sedikit gagap, setiap kali ke klub ramalan, aku bisa merasakan spiritualitasku makin aktif. Dan setiap kali membantu meramal seseorang, hati, tubuh, dan jiwaku menjadi lebih rileks. Aku juga membuat seperangkat aturan untuk seorang seer. Aku menaatinya dengan ketat, mirip seperti pepatah lakukan sesukamu, tapi jangan merugikan pada misteri prayer. Aku terinspirasi dari itu, dan mencoba menyusun pepatah untuk seer. Aku pikir ini mungkin cara efektif membantu Beyonder lebih cepat menguasai ramuan mereka, dan mengurangi resiko kehilangan kendali. Sama seperti Nona Dali yang selalu menjadi spirit medium. Entah sejak kapan, dan telah mengeluarkan pipa. Ia mengangkatnya ke hidung, menghirup aromanya, seakan lupa pada Klein, lalu termenung beberapa menit. Tebakan yang luar biasa, dan percobaan yang menarik. Klein hanya bermaksud menyinggung sedikit untuk menyusun alasan, jadi ia tidak menambahkan apapun. Dengan nada setengah bercanda, ia berkata, mungkin aku akan jadi Nighthawk tercepat dalam sejarah yang menguasai ramuan Sequence 9. Semoga Dewi melindungimu, dan memberkatinya, tapi tidak menanggapinya serius. Ia kembali tenggelam dalam pikiran. Melihat itu, Klein berbalik, berpamitan, lalu keluar dari ruangan kapten. Ketika hampir menutup pintu,
tiba-tiba ia teringat satu pertanyaan sulit. Bagaimana caranya aku akan bertindak sebagai seorang clown? Haruskah aku bergabung dengan sirkus? Tapi di Tingen tidak ada sirkus tetap, semuanya keliling. Ekspresi Klein sedikit getir. Menjadi seorang Shear masih cukup terhormat. Ia bisa tetap menegakkan kepala meski dilihat orang yang dikenalnya. Tapi bila menjadi clown, reputasinya pasti hancur. Mungkin ada cara lain bertindak sebagai clown. Saat Blasphemy Slate terungkap ke dunia, sirkus dan badut belum ada. Sudahlah, toh aku tidak akan naik tingkat dalam 2-3 minggu, tak perlu memikirkannya sekarang. Klein menyingkirkan masalah itu dan menuju ruang resepsionis. Ia melangkah ke arah Rozani, Nyonya Oriana, dan Brett untuk mengambil makan siangnya bersama Pak Tuan Neil. Setelah makan siang, Klein hanya beristirahat setengah jam sebelum bergegas ke klub menembak untuk berlatih dengan revolvernya. Ia sama sekali tidak berani bersantai. Setelah berlatih menembak hari demi hari, dan menghabiskan lebih dari 1000 peluru, akhirnya ia cukup mahir untuk mendapatkan persetujuan dasar dari Dan Smith. Ia lumayan baik dalam menembak sasaran tetap. Setelah berlatih sebentar, ia menyimpan revolvernya lalu naik kereta umum hingga ke sebuah pemberhentian dekat rumah guru bela dirinya, Gawain. Kemudian, ia berjalan selama 10 menit hingga sampai di depan pintu. Ia mengganti pakaian dengan seragam latihan ksatria yang sudah dijemur. Setelah berlari, lompat tali, angkat beban, jongkok, serta latihan lainnya, belum lagi latihan langkah kaki dan pukulan, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan terasa amat lelah. Istirahat 15 menit. Rambut pirang putih Gawain dan garis wajahnya yang dalam membuatnya tampak keras dan tegas. Ia mengeluarkan arloji saku, membukanya, lalu melirik waktu. Sejak awal latihan, ia selalu menjaga sikap diam. Ia hanya berbicara pada Klein bila perlu mengganti metode latihan atau memperbaiki kesalahan Klein. Klein terengah-engah, namun ia tidak berani langsung duduk. Ia berjalan perlahan bolak-balik. Dampak paling nyata dari latihan bela dirinya adalah kulitnya yang jauh lebih gelap. Kini tubuhnya kecoklatan karena terpanggang matahari. Gawain menyimpan arloji sakunya, lalu berdiri di samping lapangan latihan sederhana di belakang rumah. Ia menyilangkan tangan, mengawasi Klein yang sedang menenangkan diri. Diam seperti patung marmer. Guru, selain bertarung dengan tangan kosong, bisakah Anda mengajarkanku cara memakai pedang lurus, pedang lebar, rapier, dan tombak? Tanya Klein dengan inisiatif. Ia sedang bersemangat, karena baru saja mencerna ramuan Shear. Ia pernah melihat pedang lurus dan rapier di ruang koleksi Gawain. Ada juga pelindung dada dan baju ziroh penuh. Ia tahu Gawain bukan hanya ahli bertarung tangan kosong. Di sinari matahari, Gawain menyapu Klein dengan tatapan tenang. Dengan suara rendah ia berkata, "Tak ada gunanya kau mempelajari itu. Senjata-senjata itu sudah ketinggalan zaman. Tempatnya hanya di museum atau koleksi pribadi." Ia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan dengan suara seorang yang ditempa pahit getir kehidupan. Semuanya sudah disingkirkan. Fokuslah pada senjata api. Bela diri hanyalah tambahan. Klein menatap gurunya yang lesu itu, lalu tertawa kecil. Aku tidak setuju. Setiap menteri, setiap anggota parlemen, setiap jenderal, semuanya berpikir begitu, ucap Gawain dengan gigi terkatup rapat. Klein berhenti, lalu berlagak seperti seorang pejuang medsos sejati. Dengan lancar ia menjawab, tidak, mereka hanya mundur dari garis depan pertempuran. Namun mereka masih punya kegunaan lain. Mengapa bela diri harus selalu dihadapkan pada senjata api? Bukankah keduanya bisa dipadukan? Menurutku, seseorang yang lebih luwes, gesit, dan cepat bereaksi bisa memanfaatkan senjata api jauh lebih efektif. Melihat mata Gawain mendadak tajam, Klein semakin percaya diri dan melanjutkan, senjata lain juga tidak benar-benar tersingkir. Hanya perlu disempurnakan agar lebih praktis dibawa. Kita bisa membentuk pasukan yang sangat gesit. Satu kelompok khusus untuk memutari garis depan, menyerang dari belakang, lalu menembus jantung musuh. Dalam serangan kecil semacam itu, seorang prajurit dengan kemampuan bela diri luar biasa dan terbiasa dengan berbagai jenis senjata bisa berperan penting. Bayangkanlah adegan semacam itu. Klein mengeluarkan semua pengetahuan sepotong-sepotongnya. Ia mencampur berbagai taktik pasukan khusus dari bumi, lalu menceritakannya pada gurunya. Entah sejak kapan, napas Gawain menjadi lebih berat. Ia berdiri tanpa bergerak, seakan enggan menghancurkan bayangan yang ada di benaknya. Klein melirik reaksi pria itu. Dengan puas ia berdehem, lalu bertanya dengan nada tertahan. Guru, bagaimana pendapat Anda tentang rencanaku? Mungkinkah itu diwujudkan? Tubuh Gawain bergetar, seakan baru terbangun dari mimpi. Ia menatap dalam ke mata Klein dan berkata, istirahatmu sudah cukup. Ulangi seluruh rangkaian latihan 10 kali. Hah? Klein bengong.
Tak lama kemudian, ia kembali berlari, tersadar sepenuhnya. Dalam hati ia meraung, 10 set. Guru, jangan. Aku tidak mau merayakan pencernaan penuh ramuan sihir dengan cara ini. Hei, tidakkah kau mendapat inspirasi dari pendapatku sama sekali? Saat menatap Klein berlari ke ujung lapangan, Gawain perlahan melipat tangan, menutupi wajah dengan satu tangan. Ia menutup mata rapat-rapat, dan kerutan di wajahnya tampak makin dalam. Setelah hampir muntah karena kelelahan, Klein mandi, berganti pakaian, lalu berpamitan pada Gawain yang tetap diam. Ia naik kereta umum dan pergi. Ia tidak langsung pulang, melainkan menuju bar Evil Dragon dekat pelabuhan. Ia berencana menanyakan harga bahan Beyonder dan membeli barang untuk membuat jimat. Di perjalanan, Klein terus memikirkan simpanan kecilnya yang ia bawa. Ia memaksa diri untuk tetap waspada, hingga akhirnya tiba dengan susah payah. Aku harus menyisihkan 4 pound untuk melunasi sisa utang pada kantor detektif. Malam ini aku hanya bisa memakai 3 pound 5 soli. Ia meraba uang kertas di sakunya, lalu menggenggam tongkat dan turun dari kereta. Saat itu matahari sudah mulai tenggelam. Rumah-rumah dipenuhi cahaya senja. Pertandingan tinju dan adu tikus dengan anjing sudah mulai memanas di bar Evil Dragon. Setelah melewati ruang biliar dan banyak ruangan lain, Klein akhirnya masuk ke pasar bawah tanah. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tidak melihat monster Ademisaul yang biasanya berkeliaran di sana. Bukankah Pak Tuan Neil bilang Ademisaul hanya bisa bertahan hidup karena bos bar Evil Dragon memberinya makan? Gumam Klein penasaran. Sebagai seorang Nighthawk, ia tetap waspada. Ia menghampiri penjaga pintu yang kekar dan bertanya, "Di mana Ademisaul?" Pria kekar itu menjawab datar, "Aku tidak tahu dia tidur di mana. Belakangan dia memang begitu. Berbaring sambil gemetar dan meracau, mati, mati, semuanya mayat, semua harus mati." Apa yang dia lihat kali ini? Apa yang memicunya? Klein sedikit berkerut. Bertanya lebih jauh, namun penjaga itu juga tidak tahu di mana Ademisaul tidur. Kalau sudah selesai, aku akan mencarinya lewat ramalan untuk tahu apa yang dialaminya, pikir Klein sambil mencatatnya dalam hati. Ia lalu berjalan ke salah satu dari 2 ruangan di ujung pasar. Menurut Pak Tuan Neil, ruangan sebelah kiri untuk pinjaman dan pembayaran, sementara yang kanan untuk jual beli barang berharga, termasuk bahan Beyonder. Saat membuka pintu ruangan kanan, Klein melihat ada sekat yang membaginya jadi 2, bagian luar dan dalam. Di luar ada 3 pelanggan lain yang sedang menunggu. Ia menurunkan topi sutranya, lalu antre di belakang. Ia mencondongkan badan, bersandar pada tongkat, dan menunggu dalam diam. Tak lama, pintu sekat terbuka. Seorang pelanggan dengan seragam pekerja pelabuhan abu-abu kebiruan keluar. Ia menunduk dan pergi tergesa-gesa. Klein mengetukkan gigi geraham kiri 2 kali, melihat pria itu dengan spirit vision. Ia juga memeriksa 3 pelanggan lain. Tidak ada masalah, hanya penyakit ringan yang wajar. Setelah lebih dari 10 menit, akhirnya gilirannya tiba. Ia membuka pintu, masuk ke ruangan bercahaya lampu minyak tanah. Ia mengunci pintu, duduk di kursi pelanggan, lalu menatap lelaki tua dengan topi beludru hitam di hadapannya. "Aku ingin tahu bahan Beyonder apa yang tersedia dan berapa harganya." Otot pipi lelaki tua itu kendur, keriput di sudut matanya dalam, namun tubuhnya masih kuat. Ia tidak heran dengan permintaan Klein. Banyak pelanggan memang ingin memastikan ketersediaan barang lebih dulu sebelum menyebut kebutuhan mereka. Biasanya, mereka ingin ditawarkan semua pilihan. Orang tua itu membuka halaman terbaru buku catatannya, melirik Klein, lalu menyesap anggur madunya sebelum berkata, "Jaringan otak hantu air, 3-15 pound tergantung utuh tidaknya. Kristal bintang, 150 pound per 50 gram. Rumput lebah ratu, 200 pound. Katak berbintik hitam dewasa, 170 pound. Mawar berwajah manusia, 280 pound, tapi hanya ada 1. Klein menahan reaksi emosinya. Setelah mendengar penjelasan itu, ia kaget bahwa pasar bawah tanah seperti ini hanya punya kurang dari 30 bahan Beyonder. Saat meraba uang 7 pound di sakunya, dan mengingat sikap Nona Justice terhadap 1000 pound, ia menghela napas. "Sayang sekali, tidak ada yang aku butuhkan." Tanpa memberi kesempatan orang tua itu bertanya lagi, ia segera berbalik, membuka pintu, dan keluar. Ia kembali ke pasar bawah tanah, berdiri termangu, lalu tersenyum pahit. "Aku mungkin bos termiskin di antara semua organisasi rahasia." Namun itu justru menguatkan tekadnya untuk memperoleh bahan dari dalam Nighthawk, atau lewat pertukaran dengan Justice maupun The Hanged Man. Setelah berkeliling 2 kali, Klein memilih dan membeli bahan untuk membuat jimat perak setengah jadi, bubuk herbal untuk ritual, dan batu alam.
Ia menghabiskan 1 pound 15 soli. Sisa simpananku hanya 5 pound 10 soli. Dikurangi pembayaran terakhir untuk detektif, tinggal 1 pound 10 soli. Klien menghitung pelan dalam hati, merasa tak berdaya. Tentu saja ia sadar, ia baru bekerja sebulan lebih. Jika setahun, ia pasti bisa menabung lebih dari 100 pound. 2 minggu lagi, aku harus bilang pada Benson dan Melissa, kalau gajiku naik jadi 3 pound. Kita bisa menyewa pembantu, tapi aku tidak akan punya tabungan pribadi lagi. Klein berpikir sambil berjalan ke pintu keluar pasar. Saat itu, ia melihat Pak Tuan Neil masuk perlahan dengan jubah hitam khasnya. Dapat semua, sapa Pak Tuan Neil sambil terkekeh. Ya, jawab Klein jujur. Pak Tuan Neil berdecak, kau benar-benar datang lebih awal. Itu karena aku masih lapar, sementara kau sudah makan malam. Klein bercakap ringan. Tak lama, bos bar Evil Dragon, Swain, masuk dengan seragam perwira angkatan laut tersampir di bahunya. Ia menghampiri mereka dengan wajah serius dan suara rendah. Aku butuh bantuan kalian. Ada apa? Pak Tuan Neil langsung berubah serius, dan Klein pun merasa jantungnya ikut terhimpit. Rambut coklat Swain acak-acakan, napasnya berbau alkohol. Ia menjawab lirih, seorang anggota Mandated Punishers kehilangan kendali di dekat sini. Kita harus menghabisinya sebelum dia mencelakai warga sipil.